Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulki Ar-Rijal. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya di dalam acara Ikonitis ini yang berjudul Al-Alfaz Ad-Dalah 'ala Tanamur fi Kitab Sahih Al-Bukhari Dirasah Dilaliyah Mu'jamiyah, yang artinya lafaz-lafaz yang menunjukkan atau yang merujuk kepada makna bullying atau perundungan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Yang pertama, di sini saya akan menyampaikan abstraknya atau ruang lingkup pembahasan, bisa juga ringkasan umumnya. Kita ketahui bahwasanya hadis Nabi Muhammad SAW adalah salah satu pedoman hukum, pedoman hidup yang digunakan atau yang dipakai oleh kaum muslim seluruh dunia, bahkan yang ada di alam dunia ini. Bagaimana tidak, karena hadis sendiri adalah wasiat Nabi Muhammad. Jika kita ingin hidup bahagia, maka peganglah dua pedoman itu, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Hadis ini mencakup semua aspek, baik itu kehidupan dalam berpendidikan, bersosial, kemudian juga dalam bertindak tutur, bertingkah laku. Salah satu pembahasan yang ada di dalam hadis setelah kami teliti adalah adanya larangan-larangan terhadap perundungan atau tanamur atau bullying tersebut. Di sini tanamur sendiri atau bullying, perundungan, diartikan sebagai perbuatan yang menyakiti orang lain, baik itu dilakukan oleh individual ataupun kelompok, kepada kelompok lain atau kepada individual lain yang lebih rendah atau yang lebih lemah, biasanya dilakukan oleh orang atau kelompok yang lebih kuat. Ya, jadi perundungan adalah perbuatan menyakiti yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang terkadang lebih kuat kepada seseorang atau kelompok lainnya yang terkadang lebih lemah. Ada berbagai macam-macam perundungan. Perundungan itu ada juga yang secara langsung atau fisik, kemudian ada juga secara lisan, ada juga yang dilakukan secara di alam nyata ataupun di internet gitu ya. Kemudian penelitian ini ditujukan atau bermaksud untuk menemukan lafaz-lafaz apa saja yang merujuk kepada makna tanamur di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ya. Kemudian metode yang dilakukan adalah metode kualitatif deskriptif, yang dimana di sini kita menghimpun semua macam-macam sumber yang kemudian dibukukan atau ditulis, kemudian dideskriptifkan atau dideskripsikan di dalam sebuah tulisan. Nah, kita ketahui bahwasanya hadis adalah salah satu rujukan atau pedoman umat Islam, sehingga dalam penyelesaian bullying ini bisa kita tarik dari sisi hadis atau salah satu pedoman umat Islam. Baik, untuk latar belakang sendiri di sini kita ketahui bahwasanya banyak orang yang mendapatkan perundungan. Di antaranya ada hampir 160.000 orang atau siswa itu mereka bolos sekolah karena takut adanya perundungan atau mereka takut menjadi korban bullying. Kemudian ada juga bullying yang terjadi kepada orang tua, di mana orang tua dibunuh oleh anaknya. Yang terjadi di Jambi, bahwasanya kedua orang tuanya dibunuh oleh seorang anaknya yang dianggap katanya si anak ini mendapatkan bisikan gaib sehingga membuat atau melaksanakan pembunuhan kepada kedua orang tuanya. Kemudian juga tidak jarang kita temui bahwa ada kelompok, salah satu kelompok menjemput kelompok lain dengan sebutan yang tidak diperbolehkan atau sebutan yang bisa dikategorikan menyakiti kelompok lain. Misalkan hal ini pernah terjadi pada
pemilihan presiden 2019 lalu yang sampai sekarang masih terngiang, masih terdengar, ya ini kata-kata kadrun, cebong, segala macam. Ya, ada kadrun, cebong, kemudian ada juga ya kadal burung kadrun tersebut ya. Nah, karena latar belakang tersebut, saya ingin meneliti apa sih gitu ya, lafaz-lafaz apa saja yang merujuk kepada makna tanamur sehingga hal-hal tersebut itu dilarang, atau apa pandangan hadis terhadap hal tersebut gitu. Kemudian teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teori pendekatan leksikal atau teori makna leksikal ya, atau dalam bahasa Arab disebut ad-dilalah al-mu'jamiyah. Kata ad-dilalah al-mu'jamiyah ini terdiri dari dua kata, yakni dilalah dan mu'jamiyah atau dilalah dan mu'jam. Kata ad-dilalah sendiri memiliki makna atau semantik sendiri memiliki makna adalah petunjuk atau ya petunjuk, kemudian rahmah yang terdapat di dalam kitab Lisanul Arab. Kemudian adilalah al-mujamiyah sendiri itu bisa diartikan atau makna leksikal bisa diartikan sebagai sebuah makna atau pencarian makna dengan dilihat dari segi pemaknaan awalnya atau kamusnya, pemaknaan kamus. Jadi kata-kata ini dicari makna dari segi kamusnya. Kemudian di dalam dilalah mujamiyah juga ada al-alaqah atau hubungan kemaknaan. Ini dalam hal ini kami hanya meneliti tentang mutaradif atau persamaan makna, yang terkadang ada juga di dalamnya at-taqarrub ad-dilali atau pendekatan makna. Jadi kita akan mengulik makna-makna apa saja yang ternyata memiliki hubungan satu dengan lainnya, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwasanya ini kata bisa menunjukkan kepada makna perundungan. Oke, kemudian di dalam objek-objeknya, jadi objek ini kita mengambil kitab Sahih Al-Bukhari yang dimana di dalamnya terdapat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menurut para ulama adalah ashahul kutub atau kitab yang paling sahih, yakni Sahih Al-Bukhari. Hadis sendiri memiliki makna atau memiliki pengertian maruya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin aw siratin. Jadi didefinisikan bahwasanya hadis adalah segala sesuatu yang bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataan, kemudian tindakan, ketetapan, sifat makhluk atau sifat fisiknya maupun sifat akhlaknya atau tindak lakunya maupun juga sejarahnya. Nah, kemudian hadis juga dibagi menjadi tiga, ada sahih, hasan dan juga dhaif. Nah, di sini kitab yang memiliki hadis-hadis sahih di dalamnya adalah kitab Sahih Al-Bukhari, sehingga kita menggunakan kitab Sahih Al-Bukhari. Namun tidak semua kitab Sahih Al-Bukhari kita ambil, melainkan hanya salah satu bagian kitab di dalamnya, yakni kitab Al-Adab ya. Tidak semua kitab Sahih Al-Bukhari, melainkan hanya di dalam pan kitab Al-Adab. Kemudian setelah kita teliti, ada beberapa lafaz yang dianggap merujuk kepada makna tanamur atau perundungan, makna bullying. Di antaranya ada lafaz al-la'nu, as-sabbu, al-wa'du, al-qatlu, al-haqru, as-sakhru, al-ghibatu, an-namimah, al-hammaz, al-masya, al-qattat, al-hajru dan al-hijar. Nah, dari kata-kata tersebut kita juga mengumpulkan atau menggolongkan kepada ada beberapa kata yang memiliki persamaan atau pendekatan makna. Di antaranya lafaz al-la'nu, as-sabbu, al-hija, as-sakhru dan al-haqru. Kemudian ada al-wa'du dan al-qatlu.
Yang ketiga ada an-namimah atau an-nammam, al-masya, al-qattat, dan yang terakhir ada lafaz al-ghibah dan al-hammaz. Nah, setelah diteliti dari beberapa kamus, diantaranya adalah kamus Lisanul Arab, Al-Muhit, kemudian juga ada Al-Wasit, kemudian ada kitab di dalam kitab kitab-kitab hadis. Jadi kata-kata al-la'nu, as-sabbu, al-hija, as-sakhru, al-haqru itu adalah sebuah kata yang menunjukkan kepada bullying atau perundungan secara lafaz atau secara lisan, namun terdapat beberapa perbedaan. Sedikit perbedaannya di sini bahwasanya al-la'nu digunakan yang sering digunakan itu di zaman jahiliyah dan maknanya adalah menjauhkan orang lain dari kebaikan. Jadi kata-katanya seperti itu. Kemudian as-sabbu biasa digunakan untuk untuk mencela pekerjaan orang lain, dan terkadang juga as-sabbu ini digunakan untuk memerangi manusia dengan tanpa adanya alasan. Kemudian al-hija itu ya mengejek, itu terkadang digunakan di dalam syair. Ada juga as-sakhru, itu sama mengejek orang lain dengan tidak berbatasan dengan zaman atau dengan waktu dan tempat. Ada juga al-haqru yang bermakna merendahkan. Jadi semuanya bisa dikategorikan dengan perundungan yang digunakan atau secara lisan. Nah, namun terdapat beberapa perbedaan. Kemudian ada juga al-wa'du al-qatlu. Di sini dua-duanya adalah bermakna membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain. Di sini al-wa'du sendiri hanya digunakan untuk membunuh anak perempuan yang masih hidup yang terjadi di zaman jahiliyah. Sedangkan al-qatlu itu digunakan di segala aspek, yakni menghilangkan nyawa orang lain gitu. Kemudian ada an-nammam, al-masya, al-qattat, semuanya bermakna membicarakan orang lain di luar membicarakan orang lain ya. Berbeda dengan al-qattat, al-hamzu, al-qattat dan al-masya, semuanya itu berkaitan dengan membicarakan orang lain, dan ini termasuk perundungan juga. Kemudian ada al-ghibah, al-hammaz, sama-sama membicarakan orang lain. Al-ghibah di sini berarti membicarakan orang lain, baik itu baik buruknya atau ya semua macamnya. Namun sedangkan al-hammaz membicarakan orang lain di belakangnya, hanya saja cuma keburukannya. Jadi ada beberapa pendekatan atau pendekatan makna yang dimana semuanya itu semuanya memiliki makna yang sedikit atau memiliki relasi makna, pendekatan makna. Dan semua itu, baik itu al-haqru, al-sakhru, semuanya di dalam redaksi hadis itu dilarang ya. Misalkan lafaz as-sabu, as-sabu di sini ada la yasubbur rajul walidayhi, dalam redaksi hadisnya itu dilarang ya. Itu kemudian al-la'nu, al-hija juga di sini. Kemudian as-sakhru, redaksinya ya ayyuhalladzina amanu, dalam hadis ini mengutip Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun. La yaskhar itu juga sebuah larangan. Kemudian la tahqiranna jaratun, di sini juga ada tahqira itu kemudian dilarang juga. Banyak semuanya dilarang. Rata-rata perundungan di sini dilarang, sehingga jelas bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah lama memperingatkan kita semua untuk tidak melaksanakan perundungan, baik itu secara lisan maupun tindakan, dan juga baik secara langsung maupun tidak langsung atau di internet segala macam. Jadi semuanya dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya perundungan itu dilarang, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, secara fisik maupun lisan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.